Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan, dan dijauhkan dari segala hal yang buruk. Amin. Ya Robbal Alamin. Hari ini saya akan membagikan sebuah kisah yang penuh dengan drama dan pelajaran hidup. Cerita ini bukan hanya menyentuh hati, tapi juga membuka mata kita tentang arti ketulusan dan perjuangan. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Pagi itu udara masih dingin. Embun menempel di ujung daun padi yang mulai menguning. Suara ayam berkokok bersahut-sahutan dari rumirama sekitar. Di ujung desa yang sepi, di sebuah gubuk berdinding anyaman bambu yang sudah mulai berlubang, seorang lelaki tua perlahan membuka matanya. Lelaki itu bernama Pak Sarman. Usianya mungkin sudah lewat 60 tahun. Tapi tubuhnya masih tegap, walau punggungnya mulai membungkuk karena terlalu lama bekerja di sawah. Ia mengusap wajahnya perlahan, lalu menatap lenggit-langgut rumah yang terbuat dari papan tua. Tempat beberapa sarang laba-laba bergantung tenang di sudutnya. Di sebelahnya, Bu Siti, istrinya, masih tertidur dengan selimut tipis yang sudah pudar warnanya. Tikar pandan yang mereka tiduri sudah mulai sobek di beberapa sisi. Tapi bagi mereka, itu sudah lebih dari cukup. Hidup memang sederhana, tapi mereka tidak pernah merasa kekurangan. Karena di dalam hati mereka selalu ada rasa syukur. Pak Sarman duduk perlahan. Kakinya sedikit kaku karena dingin. Ia menghela napas panjang, lalu memandangi sekeliling ruangan yang hanya berisi lemari kayu kecil, tungku, dan satu kaleng bekas biskuit yang diletakkan rapi di pojok ruangan. Kaleng itu bukan sekadar kaleng kosong. Di dalamnya tersimpan uang receh, hasil dari jerih payah, sisa penjualan singkong, dan uang yang sengaja ia sisihkan setiap kali mendapat bayaran dari sawah orang. Setiap pagi, sebelum ke ladang, Pak Sarman selalu melakukan kebiasaannya, menatap kaleng itu. Tangannya yang kasar dan berurat menyentuh permukaannya dengan lembut, seolah di dalamnya ada sesuatu yang lebih berharga dari emas. Ia membuka tutupnya perlahan, lalu melihat isi di dalamnya. Recehan 100, 200, 500, dan beberapa koin seribuan yang sudah kusam. Ia tidak menghitungnya, hanya tersenyum sambil menghela napas. Suatu hari, uang ini bisa bantu orang lain, gumamnya pelan. Kalimat itu selalu ia ucapkan setiap pagi, seperti doa yang tak pernah lupa ia panjatkan. Tiba-tiba terdengar suara istrinya dari belakang. "Pak, sampean ngapain sih tiap pagi buka kaleng itu? Kayak mau belanja aja." Pak Sarman menoleh sambil tersenyum. "Enggak Bu, cuma lihat aja. Saya pengen terus inget kalau tiap tetes keringat kita, kalau disyukuri, bisa jadi berkah buat orang lain." Bu Siti bangun sambil menarik selimutnya. "Lah, buat makan aja pas-pasan Pak. Sawah kita kecil, pupuk mahal, harga gabah jatuh. Bapak masih mikir bantu orang?" katanya, setengah mengeluh. Pak Sarman hanya tertawa kecil. Suaranya serak tapi hangat. "Rezeki nggak harus banyak Bu. Yang penting niatnya tulus. Kadang yang sedikit itu malah bisa bikin hati lebih tenang." Bu Siti diam. Ia tahu suaminya memang seperti itu dari dulu. Waktu masih muda pun, saat mereka baru menikah dan hidupnya lebih susah lagi, Pak Sarman tetap suka menolong orang. Ia pernah memberikan hasil panennya kepada tetangga yang tidak punya beras, padahal mereka sendiri harus makan dengan lauk garam dan sambal. Setelah berdoa sebentar, Pak Sarman bersiap ke sawah. Ia memakai baju lengan panjang yang warnanya sudah memudar, topi caping yang agak bolong di pinggirnya, dan membawa cangkul yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Ia melangkah keluar, menapaki jalan setapak yang berlumpur. Sementara itu, Bu Siti menyiapkan sarapan sederhana, nasi jagung dan sambal bawang. Di sawah, udara masih segar.
burung-burung beterbangan, suara air irigasi mengalir pelan. Pak Sarman berdiri di tengah lahan kecilnya, menatap hamparan padi yang tumbuh tidak rata. Sebagian sudah mulai layu karena cuaca yang tak menentu. Ia menunduk, menyentuh tanah, lalu berbisik pelan, "Ya Allah, semoga tahun ini ada hasil." Walau sedikit, beberapa petani lain datang menyapanya. "Pagi, Man, masih semangat aja nih. Padahal panen kemarin rugi." Pak Sarman tersenyum. Namanya juga hidup. "Mas, gak semua hari harus untung. Kadang kita dikasih kurang. Biar ingat, semua ini cuma titipan." Yang lain tertawa kecil. Bapak ini kalau ngomong selalu tenang, kayak gak pernah susah. "Susah itu biasa, Mas. Tapi kalau ngeluh terus, malah tambah berat." Hari itu, matahari terasa lebih panas dari biasanya. Keringat mengalir deras di wajah Pak Sarman. Tapi ia tetap mencangkul tanpa henti. Setiap kali ia merasa lelah, ia teringat kaleng kecil di rumahnya. Di sanalah semangatnya tersimpan. Ia tahu, uang receh itu mungkin tidak seberapa, tapi baginya itu tanda perjuangan. Dan ia yakin, kalau suatu hari ia bisa menyerahkannya kepada orang yang membutuhkan, hatinya akan jauh lebih kaya. Menjelang siang, Bu Siti datang membawa air minum dan bekal nasi bungkus. Ia duduk di bawah pohon di tepi sawah. "Pak, istirahat dulu, jangan dipaksa terus." Pak Sarman meletakkan cangkulnya dan duduk di sebelah istrinya. Mereka makan dengan lahap, walau lauknya hanya tempe goreng dan sambal. "Bu," kata Pak Sarman sambil menatap langit, "saya pengen kalau nanti uang di kaleng itu udah penuh, kita kasih ke anak-anak yatim di panti ujung sana." Bu Siti menatapnya. "Kenapa ke sana, Pak? Bukannya mereka udah banyak yang bantu?" Pak Sarman tersenyum. "Mungkin iya, Bu. Tapi saya cuma pengen ngerasain rasanya ngasih sesuatu dari hasil keringat sendiri, walau recehan, asal dari hati." Sepulang dari sawah, tubuhnya lelah, tapi matanya berbinar. Setiap kali sampai di rumah, hal pertama yang ia lakukan adalah membuka kaleng itu sebentar, mendengarkan suara koin di dalamnya bergemerincing. Baginya, itu seperti musik kecil yang mengingatkan bahwa ia masih punya tujuan. Malam hari, hujan turun, rintik-rintik, atap bocor di beberapa titik, dan Bu Siti menaruh ember untuk menampung air. Lampu minyak menyala redup. Pak Sarman duduk di lantai, membuka kalengnya lagi, kali ini dengan perlahan. Ia menatap uang-uang receh itu, lalu mengambil satu koin, mengusapnya, dan berbisik, "Kamu kecil, tapi kamu punya arti besar." Bu Siti melihat dari dapur sambil menghela napas. Bapak ini tiap malam aja kayak ngobrol sama uang receh. Pak Sarman tertawa pelan. "Ya biar semangat, Bu. Setiap keringat yang jatuh di sawah itu rasanya ada di sini." Ia menunjuk dada, lalu ke kaleng itu. Beberapa minggu berlalu, hidup mereka tetap sederhana. Kadang hasil sawah cukup, kadang tidak. Tapi semangat Pak Sarman tidak pernah berubah. Bahkan ketika pupuk naik harga dan banyak petani mulai menyerah, ia tetap bekerja dengan sabar. "Kalau kita berhenti, siapa yang mau nyambungin doa dari tanah ini, Bu?" katanya suatu malam sambil menambal cepingnya yang sobek. Bu Siti hanya bisa menatapnya dalam diam. Dalam hatinya ia tahu, suaminya bukan orang kaya, tapi hatinya luas. Ia ingat waktu dulu mereka menikah, tanpa pesta, tanpa mahar besar, tapi hidup selalu terasa cukup. Karena Pak Sarman selalu bilang, bahagia itu bukan dari banyaknya harta, tapi dari sedikitnya keluhan. Suatu pagi, ada anak kecil lewat depan rumah sambil membawa karung plastik. Anak itu mengumpulkan botol bekas. Pak Sarman keluar dan memanggilnya. "Nak, udah sarapan belum?" Anak itu menggeleng. "Belum, Pak." Pak Sarman masuk ke dapur, mengambil sepotong singkong rebus, lalu memberikannya. Makan dulu, nanti baru lanjut cari botol lagi." Anak itu tersenyum malu.
"Makasih, Pak." Bu Siti yang melihat dari balik pintu hanya bisa menggeleng. "Pak, itu singkong buat makan siang kita." "Gak apa-apa, Bu. Rezeki yang dibagi gak bakal berkurang," jawabnya tenang. Malamnya, saat semua tidur, Pak Sarman menambahkan 1 koin lagi ke dalam kaleng biskuit buat ganti singkong tadi. Katanya pelan, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. Hari demi hari, uang di kaleng itu bertambah, meski pelan. Kadang cuma 100 rupiah, kadang 500. Tapi setiap koin yang masuk selalu disertai senyum dan rasa syukur. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik bukit, Pak Sarman duduk di depan rumah sambil menatap langit jingga. Di tangannya ada 1 koin 1000-an yang ia putar-putar pelan. Orang-orang mungkin anggap ini kecil, katanya pada Bu Siti yang sedang menjemur pakaian. Tapi buat saya, setiap receh punya cerita. Cerita perjuangan, sabar, dan harapan. Bu Siti mendekat, duduk di sebelahnya. "Saya kadang gak ngerti sama Bapak. Kenapa masih mikirin orang lain? Padahal kita sendiri hidup susah." Pak Sarman tersenyum. "Karena kalau saya cuma mikirin diri sendiri, saya takut lupa bersyukur, Bu. Saya takut nanti hati saya kering, kayak tanah sawah pas kemarau." Bu Siti menatapnya lama. Dalam hatinya, ia sadar, di balik tubuh lelah suaminya, ada hati yang luar biasa lembut. Malam itu, angin berhembus pelan. Dari kejauhan, terdengar suara jangkrik bersahutan. Pak Sarman menatap kalengnya lagi sebelum tidur, lalu berkata pelan, "Entah kapan penuh, tapi saya yakin kalau niatnya baik, pasti ada jalannya." Ia menutup kaleng itu, lalu merebahkan diri di tikar. Di luar, bulan separuh menggantung di langit, menerangi gubuk kecil itu. Di dalamnya, ada 2 orang tua yang hidup dengan sederhana, tapi menyimpan kekayaan besar dalam bentuk keyakinan dan keikhlasan. Dan di pojok ruangan, kaleng biskuit berisi uang receh itu berkilau samar terkena cahaya bulan. Saksi bisu perjuangan, seorang petani tua yang percaya bahwa kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia. Musim kemarau datang lebih panjang dari biasanya. Tanah di sawah mulai retak-retak. Air diirigasi mengecil, jadi aliran tipis yang nyaris tak mengalir. Daun-daun padi yang dulu hijau kini berubah kekuningan. Sebagian mengering sebelum waktunya. Angin yang berhembus membawa debu halus yang menempel di wajah para petani, membuat kulit mereka semakin gelap dan kasar. Di tengah semua itu, Pak Sarman tetap berangkat ke sawah setiap pagi, membawa cangkul dan topi caping yang semakin usang. Ia tahu hasilnya mungkin tak seberapa, tapi kalau ia berhenti bekerja, tidak ada yang bisa dimakan esok hari. Setiap kali langkahnya menapaki tanah kering yang keras, ia selalu berbisik dalam hati, "Sabar, Man, semua akan ada waktunya." Di pinggir jalan, banyak petani lain duduk diam, menyerah sementara pada panas yang menyengat. Ada yang mulai menjual peralatan tani, ada pula yang memilih merantau ke kota mencari pekerjaan lain. Tapi Pak Sarman berbeda. Ia tak mau meninggalkan tanah yang sudah jadi bagian hidupnya sejak kecil. Siang hari di sawah terasa seperti neraka. Matahari seolah tepat di atas kepala, membakar kulit dan menyilaukan mata. Kadang ia berhenti sejenak, duduk di bawah bayangan batang pohon kelapa yang tidak seberapa besar, lalu meneguk air dari botol plastik yang dibawanya. Air itu sudah hangat, tapi baginya rasanya seperti nikmat surga. Dalam lelahnya, ia sempat melirik ke arah desa, membayangkan Bu Siti yang mungkin sedang memasak di rumah dengan tungku kayu, menyiapkan makan seadanya untuk mereka berdua. Hari itu, hasil kerja hampir tak ada. Padi yang ia tanam banyak yang mati, dan yang hidup pun tumbuh kurus. Tapi ketika pulang sore itu, wajahnya tetap tenang. Langkahnya memang lambat, tapi tidak gontai. Ia melewati beberapa rumah tetangga yang sedang dudak-dudak di teras, sambil mengeluh soal kemarau dan harga beras yang naik.
Mereka menyapanya. "Wah, Man, sawahmu masih digarap juga?" Pak Sarman tersenyum kecil. "Iya Mas, kalau nggak dicoba, nanti malah nggak tahu hasilnya kayak apa. Hidup kan harus dicoba terus, padahal udah jelas rugi." "Loh," kata yang lain. Pak Sarman hanya tertawa pelan. "Ya kalau rugi, berarti masih dikasih kesempatan belajar sabar." Sampai di rumah, Bu Siti menyambut dengan wajah cemas. "Pak, air sumur udah mulai asin. Kalau begini terus, kita harus beli air dari mobil tangki." "Beli air?" tanya Pak Sarman sambil melepaskan caping. "Uangnya dari mana?" Bu Siti hanya menghela napas. "Yah, itu masalahnya. Beras juga udah mau habis." Pak Sarman duduk di bangku bambu yang sudah reot, menatap lantai tanah di bawahnya. Ia diam lama, lalu memandang ke arah pojok rumah tempat kaleng biskuit kesayangannya diletakkan. "Masih ada uang di sana," katanya pelan. "Jangan bilang Bapak mau ambil uang itu buat beli beras." Pak Sarman menatap istrinya, lalu menggeleng. "Enggak Bu, uang itu bukan buat kita. Uang itu buat niat yang udah saya tanam dari awal. Kalau saya ambil sekarang, berarti saya nyerah sebelum waktunya." Bu Siti menunduk. Ia tahu suaminya keras kepala kalau soal itu. Tapi di balik sikap kerasnya, ada ketulusan yang membuatnya tidak tega untuk membantah. Malamnya, seperti biasa, Pak Sarman duduk di teras dengan lampu minyak kecil di sampingnya. Angin malam berhembus kering, membawa bau tanah dan jerami. Ia membuka kaleng biskuit pelan-pelan, lalu mulai menghitung uang recehnya satu persatu. 100, 200, 200, 500. 500 suara koin beradu terdengar jelas di keheningan malam. Bu Siti datang membawa secangkir teh hangat, lalu duduk di sampingnya. "Buat apa sih Pak? Dikumpulin terus, toh belum tahu kapan bisa cukup." Pak Sarman tersenyum kecil tanpa berhenti menghitung. Katanya, panti asuhan di ujung desa butuh bantuan. Anak-anaknya kekurangan makan. Saya cuma mikir, mungkin recehan ini bisa bantu mereka, meskipun cuma sedikit. Bu Siti menatapnya lama. Ia tidak tahu harus berkata apa. Hatinya campur aduk antara kagum dan sedih. Ia tahu anak-anak di panti itu memang hidup sulit, tapi dirinya juga tahu mereka berdua sering harus menahan lapar semalam. Bagaimana bisa seseorang yang kekurangan masih memikirkan orang lain? Keesokan harinya, saat fajar baru merekah, Pak Sarman kembali ke sawah. Tapi kali ini, ia berjalan dengan langkah lebih berat. Badannya terasa pegal, tenggorokannya kering. Ia sempat berhenti di tepi jalan, melihat anak-anak sekolah berjalan sambil tertawa, membawa tas yang penuh buku. Pandangannya menghangat. Ia ingat masa kecilnya dulu, yang tidak pernah merasakan bangku sekolah. Sejak kecil ia sudah ikut orang tuanya menanam padi. Mungkin karena itu, ia sangat peduli pada anak-anak yang kurang beruntung. Ia tidak ingin ada anak yang merasakan lapar dan putus asa seperti dirinya dulu. Sore harinya, seorang tetangga datang. Namanya Pak Rudi. "Man, aku dengar panti asuhan itu lagi butuh beras. Kamu tahu nggak? Ada donatur dari kota yang mau bantu tapi masih belum datang." Pak Sarman mengangguk. "Saya tahu Pak. Makanya saya kumpulin uang receh itu. Kalau cukup nanti, saya pengen bantu sedikit." Pak Rudi menatapnya heran. "Lah kamu aja kekurangan, masih mikir nyumbang juga? Udahlah, mending buat kebutuhan rumah sendiri." Pak Sarman hanya tersenyum. Kalau semua orang nunggu kaya dulu buat nolong, nanti gak ada yang mulai Pak. Hari berganti minggu, sawah semakin parah, hasil panen makin kecil. Kadang Pak Sarman pulang dengan wajah penuh lumpur, tapi tanpa membawa apapun. Tapi malamnya, ia tetap membuka kaleng biskuit itu. Kadang ia hanya memasukkan 1 atau 2 koin yang didapat dari menjual sisa singkong rebus ke tetangga. Suaranya tetap sama, bergemerincing, nyaring, tapi menenangkan.
Bu Siti mulai menyerah. Suatu malam, ia duduk di samping suaminya sambil menatap uang receh yang makin banyak itu. "Pa, kalau saya jujur, saya takut. Takut kalau nanti kita nggak punya apa-apa. Kalau terus kayak gini, gimana?" Pak Sarman menatap istrinya lama, lalu berkata pelan, "Bu, hidup ini nggak pernah bisa kita tebak. Tapi kalau kita terus takut, kita nggak akan maju. Saya percaya Tuhan nggak akan ninggalin orang yang niatnya baik." Bu Siti menunduk. Ia menangis pelan tanpa suara. Ia tahu suaminya benar, tapi berat rasanya menahan kenyataan bahwa mereka hidup nyaris tanpa pegangan apa-apa. Suatu sore, hujan pertama setelah berbulan-bulan akhirnya turun. Tidak deras, tapi cukup untuk membasahi tanah yang kering. Pak Sarman keluar ke halaman, berdiri di bawah rintik hujan dengan wajah bahagia. "Alhamdulillah," katanya sambil menengadah. Akhirnya turun juga. Bu Siti memanggil dari dalam rumah, "Pak, jangan lama-lama, nanti masuk angin." Tapi Pak Sarman tidak peduli. Ia biarkan bajunya basah. Ia merasa seolah beban yang menumpuk di hatinya ikut tercuci oleh air hujan itu. Ia tahu, meski belum tentu bisa memperbaiki keadaan, setidaknya hujan adalah tanda bahwa harapan belum hilang. Malamnya, ia kembali duduk di teras, menghitung uang recehnya. Kali ini, Bu Siti ikut duduk di sebelahnya. Tanpa banyak bicara, ia hanya memperhatikan tangan suaminya yang kasar, penuh luka, tapi tetap lembut saat memegang koin. "Pak," kata Bu Siti akhirnya, "kalau suatu hari uang ini cukup, Bapak mau kasih langsung ke pantinya?" "Iya Bu, saya pengen datang sendiri, biar saya tahu anak-anak itu makan dari uang hasil keringat saya." Bu Siti mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum saat melihat kaleng itu. Entah kenapa malam itu, suara gemerincing uang receh yang biasanya membuatnya cemas, kini terdengar seperti irama yang menenangkan. Beberapa hari kemudian, hasil panen memang tidak membaik. Tapi semangat Pak Sarman malah makin tinggi. Ia mulai membantu tetangga yang kesulitan memperbaiki saluran air di sawah. Ia tidak dibayar, tapi setiap kali selesai, ia selalu bilang, "Nggak apa-apa, nanti diganti sama yang lebih baik." Kadang orang-orang menertawakannya, "Ngarep pahala." "Ya," Pak Sarman menjawab sambil tersenyum. "Bukan ngarep, Mas, cuma yakin." Sore itu, setelah seharian bekerja di bawah terik matahari, ia pulang membawa seikat kangkung dari pinggir sawah. "Buat makan malam, Bu," katanya sambil menyerahkan pada istrinya. Bu Siti menerima dan tersenyum. "Makasih, Pak. Saya masakin nanti." Sebelum tidur malam itu, Pak Sarman kembali membuka kalengnya. Uang di dalamnya kini hampir setengah penuh. Ia menatapnya lama, lalu berbisik, "Belum banyak, tapi nanti pasti cukup." Bu Siti memperhatikannya dari tikar, lalu berkata lembut, "Saya mulai paham, Pak. Mungkin memang bukan soal jumlah uangnya, tapi soal rasa yang Bapak simpan waktu ngumpulin itu." Pak Sarman menoleh, tersenyum, "Iya Bu, kebaikan itu kayak air di tanah, mungkin gak langsung kelihatan, tapi lama-lama meresap dan menumbuhkan sesuatu." Malam semakin larut. Di luar rumah, suara jangkrik menggema, menyatu dengan angin yang mulai sejuk setelah hujan sore tadi. Di dalam rumah sederhana itu, dua orang tua yang hidup popasan duduk berdampingan, ditemani suara kecil uang receh yang bergemerincing di dalam kaleng biskuit. Dan di balik semua kekurangan, ada cinta dan keyakinan yang membuat hidup mereka terasa cukup. Meski dunia di luar terus berjalan tanpa peduli, Pak Sarman menutup kalengnya perlahan, mematikan lampu minyak, dan berbaring di tikar lusuhnya. Sebelum matanya terpejam, ia sempat berdoa pelan, "Ya Allah, jangan lihat seberapa kecil yang saya punya, tapi lihat seberapa besar niat saya buat berbagi." Malam itu, ia tertidur dengan senyum di wajahnya, sementara di pojok ruangan,
Kaleng biskuit itu berkilau samar terkena pantulan cahaya bulan, simbol kecil dari harapan besar yang terus dijaga dengan ketulusan. Pagi itu, udara terasa dingin, tapi hati Pak Sarman justru hangat. Ia bangun lebih awal dari biasanya. Embun masih menempel di ujung daun singkong di belakang rumahnya, dan kabut tipis menutupi jalan setapak yang menuju ke pasar. Di ruang tengah, di pojok tempat kaleng bekas biskuit itu disimpan, Pak Sarman duduk bersila dengan tenang. Ia membuka tutup kalengnya dengan hati-hati, seolah sedang membuka sesuatu yang sangat berharga. Suara uang receh yang berjatuhan ketikar terdengar nyaring, menggema di rumah kecil yang berdinding anyaman bambu itu. "Bu, sini sebentar," panggilnya pelan. Bu Siti yang sedang menanak nasi di dapur datang menghampiri, menyeka keringat di dahinya dengan ujung kain. "Ada apa, Pak?" tanyanya. Pak Sarman menunjuk tumpukan uang receh di depannya. Tersenyum kecil. "Kayaknya sudah cukup, Bu. Hari ini saya mau ke panti asuhan di ujung desa itu." Bu Siti menatap uang receh itu dengan tatapan bingung, campur haru. "Cukup buat ongkos ke sana aja?" "Belum tentu, Pak. Apa nggak sebaiknya disimpan dulu buat kebutuhan rumah? Beras kita juga udah tinggal sedikit." Pak Sarman menatap istrinya lembut. Senyumnya tenang seperti biasa. "Bu, beras bisa dicari lagi, tapi niat baik belum tentu datang 2 kali. Kalau saya nunda, bisa jadi nanti saya nggak sempat. Saya pengin anak-anak di panti itu bisa makan dengan uang ini, walau cuma sehari." Bu Siti terdiam. Di dalam hatinya, ia sebenarnya bangga punya suami sebaik itu. Tapi rasa cemasnya juga besar. Ia tahu betul keadaan mereka sedang susah. Musim kemarau membuat hasil panen gagal. Ladang yang dulu hijau kini menguning kering. Tapi melihat tekad suaminya yang begitu tulus, ia hanya bisa menatap dan mengangguk pelan. "Ya sudah, Pak. Saya doakan lancar ya," ucapnya lirih. Pak Sarman tersenyum lega. Ia mulai memasukkan recehan itu ke dalam karung kecil yang dulu biasa ia pakai untuk membawa hasil panen. Uang-uang itu beragam, warnanya ada 100-an, 200-an, 500-an, bahkan beberapa koin 1000 yang sudah kusam. Ia menutup karungnya dengan tali rafia bekas, lalu mengangkatnya ke punggung. "Bismillah, semoga ini jadi berkah," gumamnya sambil melangkah keluar rumah. Jalanan menuju pasar cukup jauh, sekitar 3 kilometer dari rumahnya, melewati sawah kering dan pematang yang retak-retak. Tapi langkahnya mantap. Tak ada ragu di matanya. Di tengah perjalanan, beberapa tetangga menyapanya. "Loh, Pak Sarman, bawa karung apa tuh? Panen ya?" tanya Pak Darto, teman sesama petani. Pak Sarman tertawa kecil. "Bukan, Pak Darto. Ini uang receh yang saya kumpulin. Mau saya kasih ke panti asuhan." Pak Darto tertegun. "Uang receh? Buat panti asuhan? Wah, Pak. Padahal sekarang semua orang lagi susah. Sampean malah mikir orang lain. Hebat bener." Pak Sarman hanya mengangguk pelan. Tak merasa dirinya istimewa. "Kita ini hidup buat saling bantu, Pak. Kalau nunggu kaya dulu, baru bantu orang, ya nggak akan sempat. Wong rezeki itu bukan cuma buat ditumpuk." Perkataan itu membuat Pak Darto terdiam lama. Ia menatap Pak Sarman yang mulai berjalan lagi, lalu menghela napas. "Orang ini memang beda," gumamnya pelan. Sesampainya di pasar, suasana sudah ramai. Suara pedagang memanggil pembeli, aroma sayur dan rempah bercampur jadi satu. Pak Sarman mampir sebentar ke warung kecil untuk membeli air minum, lalu melanjutkan perjalanan menuju panti asuhan di ujung desa. Panti itu sederhana, dindingnya terbuat dari papan kayu, catnya sudah mulai pudar. Namun halaman depannya bersih dan rapi. Beberapa anak kecil berlarian sambil tertawa, meski baju mereka sudah lusuh. Melihat itu, dada Pak Sarman terasa hangat. Ia berhenti sebentar, menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. "Assalamualaikum," ucapnya
Sambil masuk pelan, seorang perempuan paruh baya dengan jilbab sederhana keluar dari dalam rumah. Waalaikumsalam. Oh, Pak Sarman ya, ada perlu apa Pak? Tanyanya ramah. Saya dengar panti asuhan ini lagi kekurangan bahan makanan. Saya cuma bawa sedikit Bu. Uang receh hasil saya kumpulin dari jual singkong dan panen. Nggak seberapa, tapi semoga bisa membantu anak-anak di sini. Perempuan itu menatap karung di tangan Pak Sarman, lalu perlahan membuka talinya. Ketika melihat isi karung itu penuh dengan uang receh, matanya langsung berkaca-kaca. Pak, ini banyak sekali. Kok bisa Bapak kumpulin sebanyak ini? Tanyanya dengan suara bergetar. Pak Sarman tersenyum malu. Sedikit demi sedikit Bu, saya sisihin tiap kali jual hasil kebun. Kalau saya kumpulin terus, siapa tahu bisa jadi manfaat buat yang butuh. Anak-anak mulai mengerubungi. Melihat uang receh itu dengan mata berbinar. Ada yang berbisik kecil, banyak banget uangnya Kak. Ada juga yang menatap Pak Sarman dengan senyum kagum. Terima kasih Pak, kata si pengurus panti dengan mata masih berkaca. Anak-anak di sini udah 2 hari makan seadanya. Bantuan Bapak ini luar biasa. Pak Sarman menunduk rendah. Saya cuma nyumbang niat Bu. Kalau niatnya baik, insya Allah diterima. Meski cuma receh. Beberapa anak kecil menyalaminya. Ada yang bahkan memeluk kakinya. Makasih Pak, kata mereka serempak. Pak Sarman tersenyum, menepuk kepala mereka satu persatu. Ia lalu pamit, menolak ketika pengurus panti menawarinya makan siang. Saya sudah cukup Bu. Lihat anak-anak senang aja udah kenyang. Ketika ia berjalan pulang melewati jalan berdebu, perasaannya begitu ringan. Seakan semua lelah, semua kesulitan hilang begitu saja. Di sepanjang jalan, ia tersenyum sendiri. Di pikirannya, wajah-wajah ceria anak-anak panti itu terus terbayang. Namun tanpa sepengetahuannya, dari kejauhan, ada seseorang yang memperhatikan tindakannya sejak pagi tadi. Seorang pria muda berpakaian rapi, dengan mobil hitam yang terparkir tak jauh dari panti asuhan itu. Ia memperhatikan dengan seksama, lalu mengambil ponselnya, menulis sesuatu di catatannya. Orang tua itu luar biasa, gumam pria muda itu. Aku harus tahu siapa dia. Sementara itu, di rumah, Bu Siti menunggu dengan cemas. Ia duduk di beranda sambil menggenggam gelas teh yang sudah dingin. Hatinya campur aduk antara bangga dan khawatir ketika akhirnya melihat suaminya datang dengan langkah tenang dan senyum lebar. Matanya langsung berkaca. Alhamdulillah, Pak. Lancar? Tanyanya pelan. Pak Sarman duduk di tangga, menyeka keringatnya. Lancar Bu. Anak-anak di sana senang sekali. Saya rasa semua lelah ini kebayar. Bu Siti ikut tersenyum. Ya Allah, semoga niat baik Bapak dibalas. Pak Sarman hanya tertawa kecil. Nggak usah mikirin balasan Bu. Kalaupun ada, biarlah datang dari arah yang nggak kita sangka. Malamnya, setelah makan seadanya, Pak Sarman duduk di depan rumah. Ia menatap langit, bintang bertaburan, angin berhembus pelan. Di dadanya, ada rasa damai yang tak bisa dijelaskan. Namun jauh di kota, pria muda tadi masih memandangi catatannya. Ia membaca ulang nama panti asuhan dan alamat desa itu. Petani miskin, tapi berhati emas, gumamnya. Ia menatap foto yang tadi dayam-dayam ia ambil dari kejauhan. Foto Pak Sarman yang sedang menyerahkan karung receh dengan senyum tulus. Aku harus temui beliau. Malam terus berjalan, tapi benih dari kebaikan sederhana itu mulai menumbuhkan sesuatu yang besar, sebuah kejutan yang kelak akan mengubah hidup Pak Sarman dan keluarganya selamanya. Pagi itu seperti biasa, sinar matahari pelen-pelen naik di balik pepohonan kelapa di ujung sawah. Angin masih lembut, membawa aroma tanah basah, sisa embun malam. Di rumah kecil berdinding bambu itu, Pak Sarman sudah bersiap dengan cangkul di tangan, hendak pergi ke ladang. Ia tidak tahu
bahwa hari itu hidupnya sedang berubah tanpa ia sadari. Di dunia maya, wajahnya yang sederhana, senyumnya yang tulus, dan tindakannya yang penuh keikhlasan sedang membuat ribuan orang meneteskan air mata. Semua berawal dari video berdurasi 2 menit yang diunggah oleh salah satu relawan panti asuhan. Video itu memperlihatkan momen ketika Pak Sarman datang membawa karung kecil berisi uang receh. Tangannya gemetar saat menyerahkan karung itu kepada pengurus panti. Dan suaranya pelan tapi tegas ketika berkata, "Saya cuma mau bantu, Bu. Nggak seberapa, tapi semoga bisa buat makan anak-anak." Di akhir video, tampak beberapa anak panti menyalami dan memeluk Pak Sarman sambil berkata terima kasih. "Pak." Relawan itu awalnya hanya ingin membagikan momen kebaikan agar orang lain ikut terinspirasi. Tak menyangka bahwa unggahannya akan menyebar begitu cepat. Caption yang ia tulis sederhana saja. "Petani miskin menyumbang uang receh, tapi hatinya paling kaya." Hanya dalam hitungan jam, unggahan itu disukai ribuan orang, dibagikan ke berbagai platform, dan memenuhi beranda media sosial. Komentar mengalir deras. "Masya Allah, masih ada orang sebaik ini di dunia. Kalau semua orang seikhlas beliau, dunia pasti damai. Bapak ini gak punya apa-apa, tapi jiwanya lebih kaya dari siapapun." Beberapa orang bahkan membuat potongan video pendek dari rekaman itu, menambahkan musik lembut, lalu menulis kalimat-kalimat motivasi seperti ikhlas itu bukan soal jumlah, tapi tentang hati yang memberi tanpa pamrih. Dalam semalam saja, video itu menembus jutaan tayangan. Di beberapa grup media sosial, foto Pak Sarman dengan karung kecilnya beredar luas, disertai kalimat, "Contoh nyata kebaikan di tengah kesulitan." Namun di tengah gegap gempita dunia maya itu, Pak Sarman sama sekali tidak tahu apa-apa. Pagi itu ia tetap mencangkul di sawahnya, menanam singkong di tanah kering yang mulai pecah karena kemarau panjang. Bajunya lusuh, keringat menetes dari pelipisnya. Tapi wajahnya tetap tenang dan tersenyum. Sesekali ia berhenti untuk menghapus peluh dengan ujung lengan bajunya, lalu kembali bekerja. Bu Siti datang membawa air dalam botol bekas, menaruhnya di dekat pohon pisang. "Pak, istirahat dulu, panas banget loh," katanya. Pak Sarman tersenyum, meneguk air sedikit. "Iya Bu, nanti bentar lagi. Masih mau beresin 2 badengan lagi." Bu Siti duduk di tanah, memandangi suaminya dengan pandangan kagum sekaligus kasihan. Ia tahu betul betapa keras suaminya bekerja hanya untuk mencukupi kebutuhan harian mereka. Tidak pernah sedikit pun ia mendengar keluhan dari mulut lelaki itu. Tapi hari itu, entah kenapa, hatinya terasa lebih tenang dari biasanya. Seperti ada sesuatu yang baik sedang mendekat tanpa ia tahu apa. Sementara itu, di kota, kantor berita mulai melirik video itu. Beberapa jurnalis mencoba mencari tahu siapa sebenarnya sosok dalam video tersebut. Relawan panti asuhan yang mengunggah video itu menerima banyak pesan dari wartawan yang ingin meliput. Ia sendiri kaget karena tidak menyangka kebaikan sederhana bisa menjadi sorotan nasional. Sore harinya, salah satu stasiun televisi menghubungi panti asuhan tersebut. Mereka ingin membuat liputan khusus tentang sosok Pak Sarman. "Kami ingin menunjukkan bahwa masih ada orang baik di dunia ini," kata wartawan muda yang datang membawa kamera dan mikrofon. Pengurus panti mengangguk, tapi menjawab dengan hati-hati, "Bapak itu nggak tahu kalau direkam, Mas. Dia juga bukan orang yang suka diekspos. Takutnya kalau tiba-tiba diliput, malah nggak nyaman." Wartawan itu tersenyum. "Kami akan datang dengan sopan, cuma ingin mengenalkan beliau sebagai inspirasi. Banyak orang yang tersentuh dan ingin membantu balik." Sementara itu, di desa, tetangga-tetangga mulai tahu tentang video tersebut. Seorang anak muda yang bekerja di kota pulang dan menunjukkan video itu kepada keluarganya di warung kopi dekat balai desa. "Nih, Pak, lihat, ini kan Pak Sarman. Sampean tahu, dia viral."
Orang-orang berkumpul, menatap layar ponsel dengan antusias. Loh, iya bener, itu kan bapak yang tinggal di dekat sungai, yang sering bantu orang meski susah sendiri. Ya, Allah, siapa sangka? Ya, orang kampung kita jadi terkenal di internet. Kabar itu menyebar cepat di desa kecil itu. Tapi Pak Sarman sendiri masih tidak tahu. Sore itu, ketika ia pulang membawa hasil panen singkong, beberapa tetangga menyapanya dengan cara berbeda dari biasanya. Ada yang menyalami dengan lebih hangat, ada juga yang menatapnya sambil tersenyum heran. Pak Sarman, hebat banget sampai viral, kata seorang pemuda sambil tertawa kecil. Pak Sarman menatapnya bingung. Viral apaan, Mas? Saya cuma petani. Kok bisa viral? Loh, itu loh Pak, video Bapak pas nyumbang ke panti asuhan. Sekarang ramai banget di internet. Semua orang kagum sama Bapak. Pak Sarman mengerutkan dahi. Hah? Direkam? Saya nggak tahu apa-apa. Ya, direkam sama relawan, Pak. Tapi niatnya baik kok. Banyak orang doain Bapak panjang umur. Pak Sarman hanya tersenyum kikuk. Waduh, saya cuma ngasih recehan aja. Malu saya, Mas, kalau sampai disebar begitu. Malamnya, Bu Siti juga baru tahu setelah anak tetangga datang membawa ponsel dan menunjukkan video itu. Mereka menonton bersama di bawah cahaya lampu minyak kecil. Di layar, terlihat Pak Sarman sedang tersenyum saat menyerahkan karung uang receh. Bu Siti menatap suaminya. Matanya berkaca-kaca. Pak, ini banyak banget yang nonton. Semua orang ngomongin Bapak. Katanya, Bapak orang paling ikhlas yang pernah mereka lihat. Ucapnya lirih. Pak Sarman hanya menggeleng pelan. Saya cuma pengen bantu, Bu. Biarpun cuma receh, saya niatin buat Allah. Kalau sampai viral begini, saya takut dikira pamer. Bu Siti menggenggam tangannya, menatap dengan lembut. Yang penting, niat Bapak tetap baik. Orang lain bisa lihat ketulusan itu. Beberapa hari kemudian, suasana di rumah Pak Sarman mulai ramai. Wartawan datang silih berganti. Ada yang membawa kamera, ada yang cuma ingin mewawancarai. Awalnya ia menolak dengan sopan, tapi karena mereka datang dengan niat baik, akhirnya ia menerima juga. Ia duduk di bangku kayu depan rumah, menjawab pertanyaan dengan nada tenang. Bapak nggak marah videonya disebar? Tanya seorang jurnalis. Enggak, Nak. Kalau niatnya buat kebaikan, ya silakan aja. Tapi saya mohon, jangan dibesar-besarkan. Saya cuma ngelakuin hal kecil yang seharusnya semua orang juga bisa. Bapak sadar nggak kalau banyak orang sekarang terinspirasi sama tindakan Bapak? Pak Sarman menatap tanah, lalu tersenyum tipis. Kalau mereka jadi pengin bantu orang lain, ya saya senang. Itu aja cukup buat saya. Liputan itu ditayangkan di televisi nasional malam itu. Judulnya sederhana. Kisah nyata petani ikhlas. Memberi di tengah kekurangan. Wajah Pak Sarman muncul di layar jutaan rumah. Di bawahnya tertulis kalimat yang membuat banyak penonton terdiam. Ia memberi bukan karena mampu, tapi karena tak sanggup melihat orang lain kelaparan. Komentar dan doa terus berdatangan. Banyak orang menghubungi panti asuhan untuk menyalurkan bantuan. Tak sedikit pula yang ingin menemui Pak Sarman langsung. Bahkan ada seorang pengusaha besar yang diam-diam mencari alamatnya. Orang itu adalah pria muda yang beberapa waktu lalu melihatnya dari kejauhan saat di panti. Sosok yang akan membawa kejutan besar dalam hidup Pak Sarman. Namun, di tengah semua perhatian itu, Pak Sarman tetap sederhana. Ia tidak mengubah apapun dari kehidupannya. Pagi tetap ke sawah, siang istirahat di bawah pohon, malam duduk di teras sambil minum teh hangat bersama istrinya. Pak, kata Bu Siti suatu malam, Bapak sadar nggak? Sekarang banyak orang tahu nama Bapak. Pak Sarman tertawa kecil. Buat apa, Bu? Nama saya nggak penting. Yang penting, anak-anak di panti itu sekarang bisa makan lebih baik kan? Bu Siti mengangguk.
Matanya berkaca. Iya Pak, tapi Bapak tahu nggak? Banyak orang bilang, Bapak itu bukti nyata kalau kebaikan kecil bisa mengubah dunia. Pak Sarman tersenyum, menatap bintang di langit. Kalau benar begitu, berarti semua orang bisa, Bu. Kita nggak perlu jadi kaya buat bisa bantu orang lain. Cukup punya hati yang nggak tega lihat orang susah. Di luar sana, video tentang dirinya terus beredar. Makin banyak versi, makin banyak tanggapan. Tapi di tengah hiruk pikuk itu, hidup Pak Sarman tetap sama. Tenang, sederhana, dan penuh syukur. Ia tidak tahu bahwa dari video sederhana itu akan datang balasan besar yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Sebuah kejutan yang akan membalik hidupnya sepenuhnya karena di balik semua ini ada sosok rahasia yang diam-diam sedang menyiapkan sesuatu untuknya. Hari itu, udara terasa lebih panas dari biasanya. Langit biru tanpa awan, debu jalan berterbangan setiap kali angin bertiup dari arah sawah. Di depan rumah kecil berdinding bambu itu, Pak Sarman sedang memperbaiki cangkul yang gagangnya mulai longgar. Suara kayu dipukul pelan terdengar berirama, diselingi desiran angin yang melewati pohon pisang di belakang rumah. Bu Siti sedang menjemur singkong di halaman, sementara Iyam-Iyam peliharaan berlarian di sekitar mereka. Semuanya terasa biasa saja, tenang, sederhana, seperti hari-hari lainnya. Namun tanpa mereka tahu, hari itu akan menjadi hari yang mengubah seluruh hidup mereka. Sekitar jam 10 pagi, dari kejauhan, terdengar suara mesin mobil mendekat. Suara itu aneh di telinga mereka, karena jarang sekali ada mobil masuk ke jalan desa sekecil itu. Jalan itu sempit, sebagian masih berupa tanah kering yang retak. Warga sekitar mulai keluar rumah, penasaran. Mobil itu berwarna hitam mengilap, berhenti tepat di depan rumah Pak Sarman. Dari dalam keluar seorang pria muda berpakaian rapi kemeja putih, celana bahan hitam, sepatu mengkilap, tubuhnya tegap, wajahnya tenang, tapi sorot matanya lembut. "Permisi," katanya sopan sambil menundukkan kepala sedikit. "Apakah ini rumahnya Pak Sarman?" Pak Sarman yang masih memegang cangkul menatapnya bingung. "Iya Mas, saya sendiri." "Ada apa ya?" Pria muda itu tersenyum hangat. "Perkenalkan, nama saya Andra. Saya datang bukan untuk wawancara Pak. Saya datang untuk membalas kebaikan Bapak." Pak Sarman mengerutkan dahi. "Membalas kebaikan? Maksudnya gimana Mas?" Andra menatap wajah tua itu dengan penuh hormat, lalu berkata pelan, "Bapak mungkin gak kenal saya, tapi saya kenal panti asuhan, tempat Bapak menyumbang beberapa waktu lalu. Dulu, saya salah satu anak yang dibesarkan di sana." Suasana tiba-tiba hening. Bu Siti menghentikan aktivitasnya, menatap pria muda itu dengan tatapan heran. Beberapa tetangga mulai mendekat, berdiri di kejauhan, ikut penasaran dengan pembicaraan itu. Andra melanjutkan, suaranya bergetar sedikit. "Saya nonton video Bapak yang viral itu Pak. Waktu Bapak datang, bawa uang receh buat anak-anak di panti. Saya nangis waktu lihatnya. Saya tahu rasanya lapar. Saya tahu rasanya berharap ada orang baik datang bantu. Dan Bapak mengingatkan saya pada masa kecil saya dulu." Pak Sarman menatapnya dalam diam. Matanya perlahan berkaca-kaca. "Jadi, kamu dulu anak di panti itu?" Andra mengangguk pelan. "Iya Pak, saya dibesarkan di sana. Waktu kecil, saya sering lihat orang datang nyumbang. Tapi cuma sebentar. Banyak yang datang dengan kamera, tapi niatnya cuma biar dilihat orang. Tapi waktu saya lihat video Bapak, saya tahu itu bukan pamer, itu tulus. Saya bisa rasain dari cara Bapak ngomong, dari cara Bapak menunduk waktu nyerahin uang receh itu." Bu Siti menatap suaminya, sementara air matanya sudah menetes tanpa bisa ditahan. Sementara Pak Sarman hanya menatap tanah, berusaha menelan haru yang memenuhi dadanya. "Mas, saya cuma ngasih sedikit, recehan aja, gak seberapa," katanya lirih.
Andra menggeleng tegas. Bagi Bapak, mungkin recehan. Tapi bagi yang kelaparan, itu kehidupan, Pak. Saya pernah di posisi itu. Saya tahu nilai sebiji nasi, nilai selembar roti, kebaikan kecil dari orang tulus bisa nyelamatin banyak hati. Andra kemudian membuka pintu mobilnya, mengambil sebuah koper besar, dan menaruhnya di depan Pak Sarman. Ini bukan bayaran, bukan ganti, tapi ini tanda terima kasih. Saya ingin bantu Bapak dan Ibu, supaya nggak perlu kerja sekeras ini lagi. Pak Sarman tertegun. Mas, jangan begitu. Saya nggak minta apa-apa. Andra tersenyum lembut. Saya tahu, Pak. Justru karena Bapak nggak minta apa-apa, saya datang. Kebaikan seperti Bapak nggak boleh berhenti di situ aja. Harus diteruskan. Ia membuka koper itu perlahan. Di dalamnya tertata rapi uang tunai dan beberapa amplop bersegel. Di dalam amplop ini ada surat tanah dan izin usaha kecil. Saya beli lahan kosong di dekat jalan raya. Dan saya mau bantu Bapak buka usaha kecil di sana, warung hasil tani. Nanti anak-anak muda desa bisa kerja sama Bapak juga. Bu Siti menutup mulutnya, menahan tangis. Ya Allah, Mas, ini terlalu banyak. Kami gak bisa nerima segini. Andra menatapnya lembut. Bu, saya dulu anak yatim yang gak punya siapa-siapa. Tapi saya bisa jadi seperti sekarang karena orang-orang baik seperti Bapak dan Ibu. Saya cuma melanjutkan apa yang sudah kalian mulai. Pak Sarman menggeleng pelan, matanya berkaca. Mas, saya gak pernah ngarep balasan. Saya cuma pengen anak-anak di panti itu bisa makan. Itu aja. Andra tersenyum lebar, menepuk bahu Pak Sarman. Dan karena niat sederhana itu, hidup banyak orang berubah, Pak. Termasuk saya. Kadang Tuhan nyentuh hati kita lewat hal-hal kecil kayak gitu. Bapak mungkin gak sadar, tapi kebaikan Bapak udah jadi berkah buat banyak orang. Sementara mereka berbincang, beberapa warga desa mulai berkumpul, ikut mendengarkan. Beberapa dari mereka terharu mendengar kisah Andra. Tak sedikit yang dayam-dayam menyeka air mata. Mereka tahu betapa susahnya hidup Pak Sarman selama ini sawah kecil, rumah reyot. Tapi hatinya luas melebihi siapapun di desa itu. Andra melangkah masuk ke rumah sederhana itu. Ia menatap sekeliling dinding bambu yang sudah mulai berlubang, atap anyaman yang sebagian bocor. Pak, boleh saya bantu renovasi rumah ini biar Bapak sama Ibu lebih nyaman. Anggap aja ini rumah saya juga. Pak Sarman menatap Andra dengan mata berkaca. Mas, saya ini cuma petani. Rumah ini udah cukup buat saya. Saya takut kalau saya terima terlalu banyak, saya jadi lupa diri. Andra tertawa kecil, menatapnya dengan penuh hormat. Justru orang seperti Bapak gak akan pernah lupa diri. Orang ikhlas gak akan berubah meski diberi dunia sekalipun. Akhirnya, setelah bujukan panjang, Pak Sarman dan Bu Siti setuju menerima bantuan itu bukan karena mereka ingin hidup mewah, tapi karena Andra menjelaskan niatnya dengan tulus. Saya ingin rumah ini jadi tempat orang-orang belajar ikhlas, Pak. Saya mau anak muda tahu bahwa kebaikan itu nyata, bukan cuma kata-kata di internet. Hari-hari berikutnya, suasana desa berubah. Truk-truk kecil datang membawa bahan bangunan. Warga desa bergotong royong membantu renovasi rumah Pak Sarman. Tapi yang paling menarik, Andra tidak tinggal diam. Ia ikut bekerja, memanggul semen, memaku kayu, bahkan makan bersama warga dengan alas daun pisang. Tak ada jarak antara pengusaha sukses dan petani miskin. Warga desa kagum. Mereka melihat bagaimana orang yang dulu dibesarkan dengan susah payah, kini kembali untuk menebus dengan cinta. Pak Sarman berkali-kali berkata, Mas Andra ini luar biasa. Tapi sebenarnya, bukan dia yang balas saya, Bu. Ini cara Tuhan balas. Bu Siti hanya tersenyum sambil menyeka air matanya. Iya, Pak. Tuhan gak pernah lupa sama orang yang ikhlas. Beberapa minggu kemudian, rumah itu berdiri kokoh dengan dinding tembok
dan atap genteng baru. Tapi di teras depan masih ada kursi bambu tua, tempat Pak Sarman biasa duduk tiap sore. Ia sengaja tidak menggantinya, biar jadi pengingat. Katanya, tak hanya rumah, usaha kecil yang dijanjikan Andra juga mulai berjalan. Sebuah kios sederhana dibangun di tepi jalan raya, diberi nama Warung Berkah Sarman. Di sana, Pak Sarman menjual hasil tani dan produk warga sekitar. Setiap pagi, anak-anak muda desa ikut membantu, dan sebagian keuntungan digunakan untuk membantu panti asuhan. Kabar tentang petani receh yang kini membantu banyak orang kembali viral. Tapi kali ini, Pak Sarman tak malu seperti dulu. Ia tahu semua ini bukan karena dirinya hebat, melainkan karena Tuhan menuntun dari niat kecil yang dulu ia kira tak berarti. Suatu sore, Andra kembali datang ke rumah Pak Sarman. Kali ini tanpa mobil mewah, hanya naik motor bebek tua yang ia pinjam dari warga. Mereka duduk di teras, menikmati teh hangat buatan Bu Siti. "Pak," kata Andra pelan, "kalau waktu bisa diulang, saya pengen nemuin Bapak lebih cepat. Biar bisa, saya bantu dari dulu." Pak Sarman tersenyum, menatap matahari yang mulai tenggelam. "Gak perlu, Mas. Semua ada waktunya. Kalau Mas datang duluan, mungkin saya belum ngerti makna dari ikhlas. Sekarang, semua pas waktunya." Andra mengangguk, menatap sosok tua itu dengan rasa hormat yang dalam. "Bapak gak cuma bantu anak panti, Pak. Bapak bantu saya ngerti arti hidup. Saya selama ini cuma kerja cari uang, tapi lupa rasanya berbagi dari hati." Pak Sarman tertawa kecil. "Mas, kalau saya boleh kasih pesan, jangan berhenti baik, tapi jangan juga berharap dipuji. Soalnya kalau niatnya karena pujian, kebaikan itu cuma sementara. Tapi kalau karena Allah, insya Allah langgeng sampai mati." Mata Andra basah. Ia menatap sosok tua itu seperti menatap ayah yang selama ini tidak pernah ia punya. Dalam hatinya, ia berjanji untuk terus melanjutkan warisan sederhana dari seorang petani miskin yang hatinya lebih kaya dari siapapun. Malam itu, di bawah langit bertabur bintang, suara jangkrik menemani keheningan desa. Di dalam rumah kecil yang kini lebih layak itu, Pak Sarman menatap kaleng biskuit lamanya yang dulu penuh uang receh. Kaleng itu kini kosong, tapi hatinya penuh. Ia menepuk kaleng itu pelan, tersenyum, lalu berbisik, "Lihat, Bu, ternyata recehan bisa jadi jalan menuju mukjizat." Dan di luar sana, dunia terus membicarakan kisahnya. Tapi bagi Pak Sarman, satu hal yang paling penting bukanlah ketenaran, melainkan ketenangan, karena ia tahu balasan terbesar dari kebaikan bukan datang dari manusia, tapi dari hati yang merasa cukup meski tak punya apa-apa. Sore itu udara terasa lembut, tapi suasana di rumah kecil Pak Sarman jauh lebih hangat dari biasanya. Di depan rumah berdinding anyaman bambu itu, seorang pria muda duduk bersila, mengenakan kemeja putih dan senyum yang tenang. Dialah Andra, pengusaha sukses yang datang dari jauh untuk menemui orang yang telah menyentuh hatinya. Sementara Pak Sarman masih belum benar-benar percaya dengan apa yang sedang terjadi. Tangannya gemetar memegang amplop coklat tebal yang baru saja diberikan Andra. Di dalamnya, ia tahu pasti ada uang yang jumlahnya tak sedikit. Namun yang membuat dadanya bergetar bukan nilai uang itu, melainkan makna di baliknya. "Mas, saya ini cuma petani. Kerja pagi ke sore, hasilnya kadang cuma cukup buat makan 2 kali. Saya nggak pernah minta apa-apa, apalagi dibalas begini besar," ucapnya lirih. Suaranya serak. Andra tersenyum lembut, menatap wajah tua itu dengan hormat. "Saya tahu, Pak. Justru karena Bapak nggak pernah minta, Tuhan yang ngatur semuanya supaya saya bisa datang ke sini. Ini bukan soal uang, tapi tentang rasa terima kasih. Dulu, waktu kecil, saya sering gak punya apa-apa, tapi saya selalu percaya masih ada orang baik di luar sana yang peduli. Dan ternyata itu benar.
Bapak buktinya, Bu Siti, yang sejak tadi berdiri di belakang pintu, menahan tangis sambil memeluk dadanya. Ia tak menyangka, uang receh yang dulu sering ia pertanyakan, kini membawa keajaiban besar ke rumah mereka. Ia masih ingat jelas bagaimana dulu ia menasihati suaminya agar berhenti mengumpulkan uang receh itu, karena mereka sendiri sering kelaparan. Tapi Pak Sarman tetap teguh, selalu bilang bahwa sedekah itu bukan soal banyaknya, tapi niatnya. Dan sekarang, semua yang dulu dianggap mustahil perlahan berubah jadi kenyataan. Andra berdiri, berjalan ke halaman kecil di depan rumah yang gundul tanpa tanaman. Saya pengen bantu Bapak perbaiki rumah ini dulu ya. Atapnya udah bocor, temboknya udah miring. Nanti saya kirim orang buat bantu, biar Bapak dan Ibu bisa tinggal lebih nyaman. Pak Sarman sepat-sepat berdiri, menahan tangan Andra. Mas, jangan repot-repot. Tolong jangan bikin saya malu. Rumah ini udah cukup buat saya. Yang penting, kami masih punya tempat berteduh. Andra menatapnya dengan mata yang hangat. Pak, ini bukan soal pamer atau balas budi. Saya cuma ingin Bapak ngerasain hidup tenang. Anggap aja saya anak yang pengen ngurus orang tua yang berjasa di hidup saya. Kalimat itu membuat dada Pak Sarman sesak. Ia tak kuasa menahan air matanya. Sudah lama tak ada yang memanggilnya orang tua dengan nada penuh kasih begitu. Ia menunduk, meneteskan air mata, dan berkata lirih, Mas, kalau bapakmu masih hidup, pasti dia bangga punya anak seperti kamu. Andra tersenyum. Suaranya sedikit bergetar. Saya nggak pernah tahu siapa orang tua saya, Pak. Tapi kalau boleh, saya anggap Bapak sama ibu keluarga saya. Bu Siti spontan menutup mulutnya, menangis tanpa suara. Ia mendekat, memeluk Andra pelan. Nak, kalau kamu gak keberatan, anggap aja ini rumah kamu juga. Kamu anak kami sekarang. Andra menunduk, menitikan air mata untuk pertama kalinya sejak tiba. Tangannya menggenggam tangan Bu Siti, sementara Pak Sarman menepuk punggungnya dengan lembut. Dalam hening sore itu, 3 jiwa berbeda menyatu dalam rasa yang sama. Rasa syukur dan cinta yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa hari kemudian, truk datang membawa bahan bangunan. Warga desa yang heran mulai berdatangan, menatap rumah Pak Sarman yang tiba-tiba ramai. Wah, Sarman dibangun rumah baru tuh? Seru salah satu tetangga. Ada yang penasaran, ada yang kagum, ada juga yang tak percaya. Beberapa mengira Pak Sarman dapat bantuan pemerintah. Tapi begitu tahu cerita sebenarnya, mereka justru terdiam, merasa malu karena dulu sempat menertawakan kesederhanaannya. Andra mengawasi semua pekerja dengan tenang. Ia tidak hanya memperbaiki rumah, tapi juga menyiapkan kebun kecil di belakang rumah untuk ditanami sayur. Biar nanti Bapak nggak perlu jojo ke sawah, bisa nanam di belakang rumah aja. Saya juga mau bantu modal buat usaha kecil, misalnya jualan hasil kebun atau ternak ayam. Pak Sarman menatap kebun itu dengan mata berbinar. Mas, ini kebanyakan. Saya takut nggak sanggup ngerawat. Andra tertawa. Kalau begitu, saya kirim 1 orang buat bantu. Tapi Bapak tetap jadi pemiliknya. Saya cuma mau lihat Bapak bahagia, itu aja. Hari-hari berlalu, dan suasana rumah itu berubah. Dulu sepi dan suram, kini ramai oleh tawa dan semangat baru. Anak-anak desa sering datang bermain di halaman, karena Andra membawa beberapa mainan dan buku untuk mereka. Bu Siti sering membuatkan teh manis dan pisang goreng untuk para pekerja yang membantu. Bahkan suara azan dari masjid kecil di ujung desa kini terasa lebih khusyuk setiap sore. Karena setiap orang yang melintas melihat contoh nyata dari balasan kebaikan yang tulus. Malam itu, setelah semua pekerja pulang, Andra duduk di teras bersama Pak Sarman. Udara dingin, tapi suasana hangat. Mereka berdua menatap langit yang dipenuhi bintang. Mas, kata Pak Sarman pelan, saya masih gak habis pikir. Kenapa Mas mau sejauh ini bantu saya?
Dunia sekarang jarang banget orang kayak Mas. Andra tersenyum, menatap jauh ke arah sawah yang gelap. Pak, dulu waktu kecil, saya sering berdoa supaya ada orang baik yang bantu saya. Sekarang Tuhan kasih saya kesempatan untuk jadi orang itu buat orang lain. Saya cuma ngelakuin apa yang dulu saya harapkan dari dunia. Pak Sarman menunduk, matanya berkaca-kaca. Mas, saya bersyukur banget bisa kenal kamu. Dulu saya cuma niat bantu sedikit. Gak nyangka Tuhan balas begini besar. Andra menatapnya dengan tenang. Bapak tahu kenapa Tuhan balas? Karena Bapak bantu tanpa pamrih. Dunia mungkin lupa sama orang baik, tapi Tuhan gak pernah lupa. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dari sawah yang baru saja disiram. Suara jangkrik mengiringi percakapan itu, seperti musik alami yang membuat suasana semakin syahdu. Bu Siti keluar membawa 2 gelas teh panas. Minum dulu, biar hangat, katanya sambil tersenyum. Andra menerima teh itu, menatap Bu Siti dengan lembut. Terima kasih Bu, saya udah lama gak ngerasain suasana kayak gini. Rasanya kayak di rumah sendiri. Bu Siti duduk di samping suaminya. Kamu memang udah di rumah sendiri, Nak. Jangan sungkan. Beberapa minggu kemudian, rumah Pak Sarman sudah selesai direnovasi. Atapnya kini dari genteng baru, dindingnya dari tembok kokoh. Dan di depan rumah, terpasang papan kecil bertuliskan Rumah Doa dan Harapan. Andra yang memberi nama itu. Katanya, rumah itu simbol bahwa kebaikan sekecil apapun bisa tumbuh jadi harapan besar bagi banyak orang. Suatu pagi, seorang wartawan datang ke desa setelah mendengar kisah itu. Ia meminta izin untuk mewawancarai Pak Sarman dan Andra. Tapi Pak Sarman menolak dengan halus. Saya nggak butuh dikenal, Mas. Saya cuma pengen hidup tenang. Kebaikan nggak perlu dipamerin, cukup dirasain. Andra mengangguk setuju. Biarkan cerita ini jadi inspirasi tanpa perlu nama besar. Biar orang tahu bahwa masih ada hati tulus di dunia ini. Hari demi hari berlalu, tapi hubungan mereka bertiga makin erat. Andra sering datang berkunjung setiap akhir pekan. Kadang membawa bahan makanan, kadang hanya untuk duduk ngobrol sambil ngopi di teras. Ia selalu menyebut rumah itu sebagai tempat pulang. Pak Sarman pun semakin sering tersenyum. Setiap kali menatap kaleng bekas biskuit yang dulu penuh uang receh, ia kini mengusapnya dengan haru. Kaleng itu kosong, tapi maknanya penuh. Suatu malam, sebelum tidur, Bu Siti berkata pelan, "Pak, ternyata benar ya yang Bapak bilang dulu, rezeki gak harus banyak. Yang penting niatnya tulus." Pak Sarman tersenyum, menggenggam tangan istrinya. "Iya Bu, kadang Tuhan cuma nunggu kita berani ngasih yang kecil sebelum Dia kasih yang besar. Dan saya bersyukur kita gak pernah nyesel ngelakuin itu." Malam itu, mereka tidur dengan hati damai. Di luar, bintang berkerlip seperti sedang tersenyum, seolah ikut bersyukur atas perjalanan hidup. Seorang petani tua yang membuktikan bahwa uang receh pun bisa jadi jalan menuju mukjizat besar. Di tempat lain, mungkin banyak orang yang masih sibuk mengejar harta. Tapi kisah Pak Sarman mengajarkan satu hal sederhana, bahwa kebahagiaan sejati lahir dari memberi, bukan dari memiliki. Dan Andra, yang dulu hidup dari belas kasih orang lain, kini mengerti arti sejati dari balas budi. Bukan mengembalikan dalam jumlah yang sama, tapi meneruskan kebaikan itu agar dunia tak kehilangan cahaya. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari ketika kehidupan Pak Sarman berubah tanpa pernah ia duga sebelumnya. Rumahnya kini berdiri kokoh dengan tembok berwarna krem lembut dan atap genteng baru yang berkilau saat terkena sinar matahari pagi. Di halaman depan, tampak beberapa pot bunga yang ditata rapi oleh Bu Siti, berisi tanaman hias yang diberikan oleh warga desa sebagai ucapan selamat. Di sisi kanan rumah, berdirilah warung kecil dengan papan kayu sederhana, bertuliskan Warung Sarman dan Siti
kopi, gorengan, dan cerita. Setiap pagi, aroma kopi hitam dan pisang goreng buatan Bu Siti memenuhi udara. Warga yang hendak berangkat ke sawah sering mampir sekadar untuk menyeruput kopi dan mengobrol sebentar. Anak-anak panti asuhan juga sering datang, bukan hanya untuk membantu, tapi juga untuk belajar menghitung, membaca, bahkan sekadar mendengarkan cerita Pak Sarman. Suasana warung itu selalu hangat, seperti rumah kedua bagi siapapun yang datang. Suatu pagi yang cerah, seorang anak laki-laki dari panti asuhan datang berlari membawa sebuah toples kecil. Nafasnya masih tersenggel-senggel ketika tiba di warung. "Pak, ini kami bawa uang receh hasil jualan kerajinan tangan di panti," katanya dengan bangga. Pak Sarman menyambut dengan senyum lebar. "Wah, hebat sekali. Bapak bangga sama kalian. Jadi, uang ini buat apa?" Anak itu menjawab polos. Katanya, "Kalau mau bahagia, jangan tunggu kaya dulu. Jadi kami mau nyumbang ke yang lebih butuh." Pak Sarman terdiam sejenak. Matanya berkaca-kaca. Ia lalu menepuk bahu anak itu pelan. "Kalian luar biasa. Dulu, Bapak juga belajar hal yang sama. Berbagi itu bukan soal jumlah, tapi tentang niat dan keberanian untuk memberi." Bu Siti yang mendengar dari dapur ikut tersenyum sambil mengusap matanya dengan ujung kerudung. Ia tahu pesan suaminya telah menular jauh lebih cepat daripada yang mereka bayangkan. Hari-hari di warung kecil itu berjalan dengan tenang dan penuh warna. Setiap sore, setelah pelanggan pulang, Pak Sarman duduk di kursi bambu di depan rumah, memandangi sawah yang kini mulai hijau kembali. Musim hujan datang membawa harapan baru, dan ladang-ladang yang dulu kering kini mulai tumbuh padi muda yang segar. Bu Siti duduk di sampingnya sambil membawa teh manis. "Pak," katanya lembut, "kalau inget dulu, rasanya kayak mimpi ya. Rumah kita dulu bocor, dapur nyaris roboh, tapi sekarang..." Pak Sarman tersenyum tanpa menoleh, masih menatap hamparan hijau di depan matanya. "Iya Bu, tapi semua ini bukan karena saya, bukan karena uang receh itu juga. Ini semua karena Tuhan lihat niat kita. Mungkin waktu itu kita cuma punya sedikit, tapi niatnya besar." Bu Siti mengangguk pelan. "Mas Andra juga sering kesini, bantu-bantu anak-anak panti. Katanya, kalau lihat Bapak, dia jadi inget masa lalunya." Pak Sarman tersenyum. "Iya, Mas Andra itu anak baik. Tuhan kasih dia rezeki besar karena hatinya bersih. Saya cuma bantu sedikit, tapi dia ngerasa itu besar. Padahal sebenarnya dialah yang ngajarin saya arti balasan yang gak disangka-sangka." Beberapa saat kemudian, suara mobil terdengar dari kejauhan. Andra datang dengan senyum lebar, membawa 2 karung besar berisi bahan sembako untuk panti asuhan dan warga sekitar. "Pak, Bu, saya mampir dulu sebelum ke panti, mau titip ini. Nanti anak-anak bantu bagiin ke tetangga." Pak Sarman berdiri menyambutnya, menepuk bahu Andra dengan akrab. "Mas, kamu ini selalu repot aja, tapi ya sudahlah. Semoga Tuhan bales berlipat-lipat." Andra tertawa. "Doa Bapak aja udah cukup. Saya cuma meneruskan apa yang Bapak mulai." Mereka duduk bersama di warung kecil itu. Pelanggan mulai berdatangan. Sebagian menyapa Andra dengan hormat karena mereka tahu kisahnya dari cerita mulut ke mulut. Namun, yang membuat tempat itu istimewa bukanlah siapa yang datang, melainkan suasananya yang damai dan penuh rasa syukur. Tidak ada yang membicarakan uang, tidak ada yang pamer kekayaan. Hanya cerita sederhana tentang kerja keras, keikhlasan, dan harapan. Sore hari, anak-anak panti datang membawa buku dan beberapa hasil kebun kecil dari panti asuhan. Mereka duduk berkelompok di teras, belajar membaca bersama. Bu Siti mengajari mereka menulis huruf dengan sabar. Sementara Pak Sarman kadang menyelipkan cerita-cerita lama tentang perjuangannya di sawah. Suatu ketika, salah satu anak bertanya polos,
Pak, apa Bapak nggak nyesel? Udah kasih uang receh dulu itu. Kalau disimpan, mungkin Bapak udah bisa beli sawah baru. Pak Sarman tersenyum lembut. Nak, kalau dulu Bapak simpan uang itu buat diri sendiri, mungkin sekarang Bapak udah punya sawah lebih luas. Tapi belum tentu punya ketenangan kayak sekarang. Tapi karena uang itu Bapak kasih dengan ikhlas, Tuhan balasnya bukan cuma dengan rezeki, tapi juga kasih sayang dari banyak orang. Anak itu mengangguk pelan, lalu menatapnya dengan mata berbinar. Berarti, kalau kita kasih sesuatu ke orang lain, nanti Tuhan ganti juga ya Pak? Pak Sarman mengangguk mantap. Pasti. Nak, tapi ingat, jangan kasih karena pengen diganti. Kasih karena ingin bikin orang lain tersenyum. Itu yang paling penting. Malamnya, setelah semua tamu pulang dan warung ditutup, suasana rumah terasa tenang. Lampu gantung di depan rumah menyala redup, menerangi halaman yang rapi. Bu Siti duduk di kursi bambu sambil menenun tikar kecil. Sementara Pak Sarman menatap kaleng bekas biskuit yang dulu menyimpan uang recehnya. Kaleng itu kini sudah berkarat dan penyok di beberapa bagian, tapi bagi mereka berdua, kaleng itu lebih berharga daripada emas. Di atas kaleng itu tertulis dengan spidol pudar, "Dari sedikit, tumbuh berkah." Pak Sarman mengusap kaleng itu pelan. Bu, kaleng ini jangan dibuang ya, biar jadi pengingat kalau hidup itu bukan soal berapa banyak yang kita punya, tapi seberapa tulus kita mau berbagi. Bu Siti tersenyum lembut. Nggak akan saya buang, Pak. Kaleng ini yang bikin hidup kita berubah. Beberapa minggu kemudian, Andra datang membawa kabar baik. Ia baru saja membangun cabang panti asuhan baru di kota dan menamai salah satu ruangannya Ruang Sarman dan Siti, tempat doa dan harapan. Saat Pak Sarman mendengar itu, ia hanya bisa tertunduk. Mas, kenapa namain begitu? Saya ini cuma petani biasa. Andra menjawab dengan suara tenang. Justru karena Bapak petani biasa, supaya anak-anak di sana tahu bahwa orang biasa pun bisa jadi luar biasa kalau hatinya tulus. Sejak saat itu, banyak orang datang ke desa untuk melihat sendiri kehidupan Pak Sarman. Beberapa bahkan sengaja mampir ke warung kecilnya untuk mendengar cerita langsung. Tapi, Pak Sarman tetap sama seperti dulu. Ia masih menyapa dengan ramah, masih membagikan senyum, dan masih menolak jika ada yang memberinya uang. Saya udah cukup, Nak. Kalau mau bantu, kasih aja ke yang lebih butuh. Begitu katanya. Setiap kali ada yang mencoba memberikan sesuatu, suatu hari, saat matahari terbenam, Pak Sarman duduk di kursi bambu bersama Bu Siti. Mereka menatap langit jingga yang perlahan berubah gelap. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma sawah basah. Bu, kata Pak Sarman pelan, saya pengin besok ke panti, bawain hasil kebun buat anak-anak. Bu Siti menatapnya. Padahal panti itu sekarang udah banyak donatur. Pak, saya tahu, jawabnya dengan senyum kecil. Tapi bukan soal mereka butuh atau enggak, ini soal saya yang pengin tetap berbagi. Saya nggak mau berhenti, cuma karena udah ngerasa cukup. Keesokan paginya, Pak Sarman dan Bu Siti berjalan ke panti membawa 2 keranjang berisi sayur dan buah. Anak-anak menyambut mereka dengan pelukan dan tawa. Beberapa di antara mereka bahkan sudah menganggap Pak Sarman seperti kakek sendiri. Di halaman panti, mereka makan bersama sambil tertawa. Tak ada kemewahan, tapi ada ketulusan yang menghangatkan hati setiap orang yang hadir. Saat hari mulai gelap, Andra menghampiri mereka dan berkata, Pak, kalau saya pikir-pikir, hidup ini kayak lingkaran. Dulu saya yang dibantu, sekarang saya bantu orang lain, dan mungkin nanti anak-anak ini yang bakal bantu orang lain lagi. Pak Sarman tersenyum, menepuk bahu Andra. Itulah hidup, Mas. Kalau semua orang saling bantu, dunia nggak akan kekurangan kebaikan. Malam itu, di tengah suasana panti yang damai, Pak Sarman memandangi anak-anak tertidur di asrama. Ia menunduk,
Berdoa dalam hati, "Ya Allah, terima kasih. Dulu saya cuma punya receh, tapi Engkau ubah jadi kebahagiaan yang gak ada nilainya." Ketika mereka pulang ke rumah malam itu, bulan bersinar terang di langit desa. Jalanan sepi, tapi langkah mereka ringan. Bu Siti menggenggam tangan suaminya erat. "Pak," katanya pelan. "Saya bahagia." Pak Sarman menatapnya dengan senyum tulus. "Saya juga, Bu. Bahagia itu ternyata sederhana. Cukup punya hati yang mau berbagi." Dan begitulah kisah seorang petani miskin yang dulu hanya punya uang receh, kini dikenal bukan karena kekayaannya, tapi karena ketulusan yang ia tanam di setiap langkah hidupnya. Warung kecilnya tetap berdiri, tapi maknanya jauh lebih besar daripada sekadar tempat jualan. Itu adalah simbol bahwa dari hal kecil bisa tumbuh berkah besar. Setiap orang yang datang ke sana akan selalu mendengar kalimat yang sama dari bibir Pak Sarman. Kalimat yang lahir dari pengalaman panjang hidupnya. "Kalau mau bahagia, jangan nunggu kaya. Mulailah dengan berbagi, walau cuma receh." Dan dari kalimat itu, banyak hati yang kembali percaya bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia, hanya menunggu waktu untuk kembali dalam bentuk yang paling indah. Ya, dan itulah cerita hari ini. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika teman-teman suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau teman-teman berkenan, silakan jawab salam di kolom komentar ya, agar kita bisa saling mendoakan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.